Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melakukan uji coba atau istilahnya pada praktikum yang pertama ya, yaitu melakukan instalasi sistem operasi. Oke, nah yang akan diinstal adalah itu sistem operasi Ubuntu ya, Ubuntu server ya. Oke, sebelum itu kita perhatikan dulu ya, yang namanya sistem operasi itu pasti butuh yang namanya perangkat gitu ya, kemudian tipenya, modelnya apa, kemudian karena ini bentuknya visual gitu ya, maka kita membangunnya secara visual ya. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya aplikasi virtual box ya. Oke, sebentar. Saya coba share stop dulu ya. Oke. Nah, ini yang namanya virtual box ya. Nah, ini bentuk model virtual box. Kebetulan saya pakai aplikasinya Apple gitu ya, sistem operasinya Apple. Nah, sebelum install yang namanya sistem operasi ya, ini jadi yang di sini di VirtualBox ini kita bikin dulu ya, istilahnya bikin bentuk fisiknya gitu ya, mulai dari harddisknya, memorinya gitu ya, kemudian koneksinya juga gitu ya. Oke, nah pertama-tama ini kita akan membuat namanya dulu ya, dengan mengklik new ya, maka akan muncul seperti ini. Kita kasih nama ya, namanya boleh bebas ya. Saya kasih nama administrasi jaringan. Nah, ini untuk proses penyimpanannya kita biarkan aja biar kondisinya sama gitu ya. Kemudian untuk tipenya, karena kita akan install sistem operasi Linux, maka kita pilih Linux ya. Di sini banyak sekali, ada beberapa macam sistem operasi. Kemudian kita pilih versinya gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya di sini tipenya Windows juga, ya nanti banyak sekali Windows-nya gitu ya. Kalau kita Mac itu juga muncul di sini ya. Nah, kita pilih yang Linux dulu, kemudian kita Ubuntu ya. Kenapa di sini versi 64 ya? Kita ambil yang biasanya kan server-server itu 64 ya. Oke, kemudian continue. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih atau menyiapkan memorinya gitu ya. Oke, kalau saya sih biasanya 2 gitu ya. Tapi jangan lebih dari warna hijau ya, ini warna hijau. Oke, next, continue. Nah, ini kita bikin harddisk baru ya, dengan cara meng-create. Nah, kemudian kita pilih ada beberapa tipe dari harddisknya. Di sini ada virtual box disk image ya, kemudian virtual hard disk ya, kemudian virtual machine disk ya. Nanti kita pilih yang VMDK ya. Oke, kalau sudah kita continue. Nah, di sini kita pilih yang dynamical gitu ya. Kemudian continue. Nah, di sini untuk menyimpan hard disk virtualnya gitu ya. Kemudian di sini kita diminta untuk menyiapkan apa namanya kapasitas dari hard disk ya. Oke. Kalau saya coba cukup 20 saja lah ya, 20 GB, nggak usah banyak-banyak gitu. Karena ini kan kita akan uji coba gitu ya, bukan realnya gitu ya. Tapi ya istilahnya cukup lah 20 ya untuk beberapa aplikasi gitu ya. Oke, kita create. Oke, nah ini muncul seperti ini ya. Oke, nanti yang perlu disiapkan di sini adalah kita melakukan setting di sini.
Nah, kita setting dulu gitu ya. Jadi sebelum istilahnya bentuk fisiknya ini sudah jadi gitu ya. Contohnya di sini ada sistem-sistemnya gitu ya, ada display, kemudian storage-nya, audionya, network-nya juga gitu ya. Pokoknya semuanya sudah di create oleh VirtualBox ya. Kemudian kita klik setting. Nah, yang perlu kita set di sini itu adalah storage-nya. Di sini ya. Kondisinya kita 20, aktualnya ya. Ini adalah 2,5 gitu ya. Jadi kita disediakan 20 giga. Oke, nah ini kita akan melakukan instalasi yaitu dengan mengklik tombol empty, kemudian di sini kita diminta untuk menyiapkan istilahnya seeding-nya gitu ya. Karena ini virtual maka tidak butuh yang namanya CD, tapi butuh yang namanya apa file ISO-nya gitu ya. Cukup file ISO-nya saja. Ya. Caranya apa? Tinggal choice gitu ya. Choice-nya yang mana? Nah, mungkin teman-teman mungkin sudah disiapkan ya. Yang kalau punya saya banyak ini udah. Nah, nanti kita akan pilih yang kita samakan aja ya. Ubuntu 14.04 gitu ya. Kalau sudah kita open. Nah, ini nanti akan muncul di sini, kemudian lokasinya juga ada gitu ya. Kemudian audio apa perlu? Ya fleksibel aja lah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini karena kita install sistem operasi apa Ubuntu ya. Nah, ini kalau bisa di non attach gitu ya. Karena nanti ketika dinatkan ataupun yang lain dia akan running auto gitu ya. Biasanya auto update jadi installnya agak lama. Biasanya lebih dari 1 jam, 2 jam kalau koneksinya nggak stabil. Ya, oke, kalau sudah kita oke, ya. Nah, inilah proses-proses kita mulai untuk menginstal sistem operasi. Tadi sudah untuk pembuatan fisiknya gitu ya istilahnya ya. Oke, kalau sudah kita start di sini nanti itu akan muncul seperti ini, kurang lebih seperti ini. Enggak apa-apa, kita start. Ya. Muncullah seperti ini. Oke, sebentar. Ini saya tampilkan dulu biar agak gede lah. Nah, sip, kelihatan ya. Atau saya fullkan aja ya, saya fullkan aja biar. Nah, ini dia ya. Oke, ya biar kelihatan. Saya juga biar kelihatan ganteng juga. Oke, nah ini untuk language gitu ya. Kita pilih yang Inggris aja, yang nggak usah bahasa Indonesia nanti agak repot biasanya kalau bahasa Indonesia. Oke, nah ini kita akan melakukan install. Ya. Kita klik enter. Ini kita tunggu. Oke, prosesnya. Nah ini dia lagi mengecek hard disknya gitu ya, kemudian posisinya di mana dan sebagainya. Nah ini. Ya. Untuk select language kita pilih yang English. Kemudian your location kita enter aja lah ya. Nanti kita setting untuk areanya gitu. Yang penting kita pada saat install kita tinggal next gitu ya. Jadi nggak perlu memikirkan yang lainnya. Sebenarnya bisa sih, tapi kita cepat aja ya. Oke, next. Kemudian deteksi keyboard layout kita pilih no. Kemudian konfigurasi keyboard kita English US. Kemudian keyboardnya juga US. Oke, dia mendetek hardware-nya, ya. Dia mengecek ada nggak gitu ya. Oke, scanning. Oke. Kemudian kita tunggu sampai selesai.
Oke, 18. Ini nanti pada saat proses instalasi mungkin teman-teman juga ada yang cepat atau ada yang lambat gitu ya. Nanti itu tergantung dari biasanya komputernya atau laptopnya gitu ya. Nanti dia ngeset memorinya gitu ya. Kadang kalau pengen cepat ya gedein aja memorinya gitu ya. Biar paling berapa ya, sekitar nggak nyampe 15 menit lah biasanya mah ya. Nah ini dia lagi konfigurasi networknya karena tadi di stop gitu ya, atau tidak diaktifkan dulu. Nanti kita akan aktifkan gitu ya. Jadi tenang, nggak usah khawatir. Oke, nah ini cepat. Kalau saya ini menurutnya lumayan cepat ya. Nah, saya sudah sediakan memorinya 2 GB. Oke. Nah, ini konfigurasi network. Kita klik continue. Oke. Nah, ini kita pilih do not konfigurasi. Oke. Nah, ini hostname ya. Kita oke kan saja. Boleh nama teman-teman juga boleh. Ya, kalau saya biasanya namanya Ubuntu untuk uji coba. Ya. Oke, full name saya juga kasih Ubuntu, boleh. Boleh beda, boleh gitu ya. Oke, kemudian kita tekan enter. Username for account saya pilih Ubuntu lagi biar gampang gitu ya. Kemudian password. Nah, ini password nanti kalau kita ketikkan nanti dia akan muncul bintang-bintang gitu ya. Saya masukkan dulu passwordnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita tekan enter. Kita diminta masukkan lagi. Oke, kalau sudah pastikan yang sama ya, jangan sampai beda. Oke, nah ini use weak password. Kita pilih yes. Untuk enkripsi directory kita pilih no. Kemudian link your time. Jadi nanti waktunya kita nanti akan juga untuk apa namanya proses berikutnya gitu ya, nanti untuk setting zonanya juga ya. Jadi kita tinggal enter aja dulu. Enter. Oke, nah dia mendeteksi gitu ya. Kita tinggal tunggu. Boleh nanti sambil santai-santai. Nah ini sudah langsung kita sudah disuguhkan untuk partisi hard disk. Ya. Oke, kita pilih yang manual ya, atau pilih yang mana? Kita pilih manual aja ya, karena ini ya. Ini sebenarnya untuk langsung dia langsung otomatis set gitu. Tapi kita pilih manual, kita coba set step-stepnya. Oke, nah ini kita langsung klik di sini ya. Oke, kemudian kita create, kita pilih yes. Oke, kalau sudah, nah ini muncul ya di sini ya. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita create partisinya. Nah, ini yang akan kita buat ini untuk swab-nya dulu ya. Swab-nya kita sediakan 1,5 GB untuk swab-nya. Kita pilih primary, kemudian begin. Nah, di sini kita diminta untuk memilih tipenya gitu ya. Jadi kita yang extended 4 ini kita ganti menjadi swab area. Oke, nah beda ya nanti tampilannya. Kalau tadi banyak ya, kalau sekarang beda tampilannya nih. Kita ganti jadi ini. Nah, kemudian apa? Tinggal done. Oke, nah kemudian kita buat lagi sisanya gitu ya. Boleh teman-teman juga mau di partisi lagi atau digabung gitu ya. Kalau saya sudah cukup lah. Ini buat data dan yang lainnya. Oke, enter. Kemudian kita pilih logical. Oke, nah ini ya. Nah, untuk pemecah apa nanti kalau misalnya stepnya dipotong-potong gitu ya, atau harusnya dipotong-potong, nanti pilihannya di sini banyak ya, macam-macam. Ya, jadi kita pilih yang di sini. Jadi untuk global keseluruhannya dialihkan ke situ. Gitu ya. Kemudian kalau sudah kita done.
Oke, kalau sudah kita langsung finish. Ya. Oke, kita pilih yes. Nah, ya, kita tunggu. Biasanya proses ini lumayan agak lama, gitu ya. Karena dia melakukan instalasi. Mungkin bagi teman-teman untuk proses instalasi ini ya bisa cepat, bisa juga lama ya. Karena tergantung itu tadi ya, kapasitas dari yang sudah disediakan, baik itu nanti apa memorinya gitu ya biasanya. Biasanya lebih gede ya lebih cepat biasanya. Ya. Oke, kita tunggu aja dulu. Ya. Ini sudah 83%. Oke, boleh sambil santai-santai. Ya. Jadi nggak usah tegang gitu ya. Oke, sip. Oke, kita sambil tunggu. Gitu ya. Santai, tapi mengena. Gitu. Oke. Nah, kita tunggu mudah-mudahan cepat ya. Dan kalau saya biasanya cepat sih. Nah, ini sudah 94% ya. Oke. Oh, 97 ini. 97 running. Oke. Oke. Ini ya. Konfigurasi apt-nya. Oke. Select and install software-nya. Oke. Mulai dari Python gitu ya. Mungkin kalau di Windows mungkin kayak apa ya? Notepad dan yang lainnya. Ini dia. Kita diminta ini upgrade gitu ya. Nah, kita pilih no automatic upgrade. Nanti kita akan upgrade sendiri gitu ya. Oke. Nah, kita diminta untuk instalasi software. Ya, kita kosongkan aja dulu ya. Kita pindahkan dengan continue ke continue, sorry. Dengan cara apa? Tinggal kepilih atau pencet tab-nya. Klik. Nah, gitu ya. Kemudian kita tekan lagi tombol enter-nya. Tik. Select and install software lagi, teman-teman. Gitu ya. Oke, preparing. Oke, lanjut. 32. Santai, tapi pasti. Oke. Nah, mantap. Ini sudah 43, 44. Oke, masih tetap semangat ya. Oh, ini kan baru install. Nanti makin ke sana makin hebat. Oke. Oke, ini sudah 61%. Mantap. Sudah 61%. Sudah 69. 70. Wah, 71. Kok saya kayak ngitungin ini ya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Ketimbang melototin angka-angka nggak jelas. Ya. Oke. Sudah 80. Oh, sudah 90 nih, 97 ya. 97. Cleaning up. 1, 2, 3. Nah, ini lagi proses instalasi grupnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang biasanya kalau mau pas login gitu ya, nanti ada muncul pilihan 1, 2, 3 gitu ya untuk grup dan sebagainya. Kalau mau pilih yes ya, maka silakan. Tapi biasanya kalau mau langsung ya pilih no. Gitu. Tapi kalau saya biasanya pilih yes. Jadi nanti ada beberapa pilihan gitu ya. Saya pilih yes. Nah, ini prosesnya update grupnya. Finish. Langsung kita enter instalasi komplit.
Oke, dia melakukan reboot. Kalau sudah selesai, nah ini munculnya seperti ini gitu ya. Nanti bisa dipilih-pilih. Nah, ini. Oke, ini sudah selesai. Lagi running ya. Nah, ini dia proses instalasinya. Sorry, proses runningnya. Nah, ini sudah selesai ini ya. Gampang sekali ya. Oke. Nah, masih ingat usernya? Ya, oke. Usernya adalah Ubuntu. Passwordnya, nah, ingat ya, ketika kita menginputkan password di sini, itu nanti kalau kita ngetikkan sembarang, itu nanti dia nggak akan muncul ya. Jadi cukup diingat-ingat saja ngetiknya sudah sampai mana. Saya coba masukkan dulu ya. Yes. Nah, kalau sudah, inilah tampilannya yang namanya sistem operasi server, Ubuntu server gitu ya. Sudah jelas semua di sini ya. Versinya berapa, kemudian kapasitasnya berapa, memorinya berapa yang terpakai. Oke, cukup. Ya. Dari saya, mungkin ada pertanyaan? Boleh, nanti silakan. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.